Bismillahirrahmanirrahim. Tentang Guru Zaini, kalau mau mengetahui lebih banyak silakan buka di YouTube. Sudah sangat banyak yang menerangkan tentang beliau, baik dari masa kecilnya hingga kewaliannya. Nah, di sini kita sebagai para penerbang, kita bisa melihat Guru Zaini adalah salah satu torekoh atau cara atau model dalam kita menyelenggarakan membaca Maulid Nabi Muhammad SAW. Di mana sekarang ini sudah banyak sekali model-model dalam menyajikan Maulid Nabi. Ada yang gaya rame-rame, ada yang gaya konser, ada yang gaya dangdut, ada yang campur lagu-lagu Jawa dan lain-lain. Dan beliau adalah salah satu torekoh dalam pembacaan maulid dengan gaya yang khusyuk, dengan gaya yang istilahnya selama 1-2 jam kita memang seperti orang yang sedang pikiran, tidak celengak-celengok, tidak tertawa tertiwi. Maka kadang-kadang kalau dilihat di kamera selama 2 jam kita tidak ada yang jawil-jawilan terus sambil berguru, tidak ada. Kayaknya itu khusyuk terus, dingklok terus. Itu kalau orang yang nggak suka ya jadi boring, jadi bosan. Maulid kok dingklok terus. Itu yang kita bisa ambil dan kita bisa tiru. Mungkin yang lain kalau niru agak sulit. Yang paling bisa kita tiru mungkin adalah cara beliau ketika membacakan maulid. Maka untuk pemirsa di rumah, salah satu tradisi yang Al-Mubarak pakai adalah ketika bermaulid kita memang diajarkan untuk khusyuk, jadi tidak celengean. Nanti setelah istirahat baru kita pakai lagu-lagu yang agak bebas. Tapi ketika maulid kita pakai lagu yang khusyuk-khusyuk. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara pesan dari Guru Zaini adalah ketika di akhir zaman nanti ketika kalian mulai bingung mencari seorang guru, maka guru yang paling tepat adalah sholawat. Sholawat adalah guru ketika kalian mulai bingung mencari guru. Sekarang kan banyak guru tapi kalian bingung ikut yang ini apa yang ini, sama NU-nya pilih yang ini apa yang ini, sama muhibbinnya pilih yang ini apa yang ini. Ketika sudah mulai bingung, maka yang akan menuntunmu adalah sholawat. Hal ini diterangkan oleh beberapa imam ahlul arifin, orang yang ma'rifat, dan ini bukan teori karena beliau mengatakan ini memang sudah praktek, mengalami sendiri, bukan hanya teori. Ini saya baca sedikit. Innal istighala bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam min a'zami asbabil fathi alal abdi. Sungguh menyibukkan diri dengan membaca sholawat atas kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebab yang paling agung atas terbukanya hati kita, hati para hamba. Jangan tanya kok bisa, itu saya tidak bisa menjawab. Karena yang menerangkan ini bukan orang yang pakai teori, tapi orang yang sudah praktek. Mereka mempraktekkan ketika mereka menyibukkan diri dengan sholawat, maka Gusti Allah akan membuka hati mereka. Membuka untuk apa? Untuk mengenal kepada Tuhannya. Wa innaha taqumu maqama syaikhi fit tarbiyah. Sesungguhnya sholawat adalah berposisi sebagaimana posisinya seorang guru dalam mendidik seorang murid. Ini juga tidak bisa kamu tanya, caranya sholawat didik kita gimana, tidak bisa. Nanti kalian bisa merasakan sendiri.
Jadi sholawat adalah mempunyai posisi sebagaimana posisinya seorang guru mentarbiyah atau mendidik kepada muridnya. Wa qad wasala biha ila ma'rifatillahi ta'ala katsirun minal arifin, dan nyatanya banyak sekali orang-orang ahli makrifat, orang-orang yang mengenal Allah, mereka dapat wusul dengan sebab menyibukkan diri dengan membaca sholawat Nabi. Itu salah satu pesan dari beliau Syekh Zaini Abdul Ghani. Ini untuk kita yang ahli sholawat, yang gila sholawatan, jadikan sholawat sebagai guru kamu. Yang kedua, salah satu dari itu tadi tentang sholawat. Yang kedua, salah satu pesan beliau tentang wali. Wali adalah apa itu dia? Beliau pernah mengatakan wali itu penganten. Nah, ini kita baca ini. Auliyaullahi araisu. Wali-wali Allah adalah para pengantin. Wala yural araisu al mujrimun. Dan tidak ada pengantin kok melakukan kesalahan, itu tidak ada. Ketika ada pengantin kok pakaiannya aneh, pasti tersangkanya siapa? Periasnya. Jadi ketika kita melihat wali, kita harus melihatnya seperti seorang pengantin. Ketika ada seorang wali yang tingkah lakunya agak-agak aneh, kita tidak bisa menyalahkan, karena beliau adalah pengantin dan ada yang merias. Yang merias beliau adalah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya kita harus selalu husnudzon. Husnudzon bahwa beliau tidak sedang berperilaku sesuai dengan kehendaknya sendiri, tapi sesuai kehendaknya sang perias. Periasnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini penting bagi kita karena kita tidak boleh memandang seorang waliullah dengan penglihatan rasional kita. Tapi kita harus melihat di balik pengantin ada perias, di balik para wali ada Allah Subhanahu wa taala. Auliyaullah araisu wala yural araisu al mujrimuna. Kalian tidak bisa menyalahkan pengantin karena pengantin adalah di bawah kendali sang perias. Itu yang perlu kita pegang erat-erat. Itu sekilas tentang dawuh dari Guru Zaini Abdul Ghani. Yang kedua, tentang ini kita sudah masuk bulan Rajab. Biasanya kita dianjurkan untuk banyak-banyak beribadah. Nah, ini sebelum kalian melakukan ibadah-ibadah, tak kasih pengetahuan, nanti kalian bisa milih supaya kalian bisa beribadah dengan menyenangkan. Jadi setidaknya ada 3 cara pandang kita kepada ibadah. Tapi yang saya terangkan hanya 2, karena yang ketiga bukan makom kita. Yang pertama adalah cara pandang ahlu taklif. Ahlu taklif adalah orang-orang yang pada umumnya mereka memandang ibadah adalah ma minhu ilallah. Ibadah adalah dari seorang hamba yang dipersembahkan untuk Gusti Allah. Ibadah adalah sebuah prestasi yang kita bikin dan kita persembahkan untuk Gusti Allah. Orang yang model seperti ini, ibadah yang seperti ini, seperti kita mungkin, itu kalau bisa mencapai target prestasi, kita senang. Tapi kalau tidak bisa mencapai target, kita jadi sedih. Kamu sedang senang-senangnya jamaah subuh. Hari ini bisa jamaah subuh senang. Besok pagi delalah bangunnya jam 5. Akhirnya kamu sholat subuh di rumah.
Setelah sholat subuh, assalamualaikum, assalamualaikum, kamu sedih. Karena apa? Prestasimu hari ini tidak tercapai. Menurun. Itu ketika kamu memaknai ibadah adalah ma minhu ilallah. Ibadah adalah dari prestasimu untuk Gusti Allah. Kene nek sholat subuh ning omah sedih ta ora? Sedih sekali. Nah, itu berarti kamu memandang prestasi ibadah adalah aneh. Orang habis sholat kok malah sedih. Misalnya kamu tiap hari baca yang hafalan Quran ini. Tiap hari kamu punya target hafalan 5 juz. Deres 5 juz, ngaji 5 juz. Ternyata hari ini kamu dapat 5 juz, kamu senang. Besoknya kamu hanya dapat 2 juz, kamu sedih. Itu aneh. Wong sing adikmu baca Quran 1 lembar saja senang, kok kamu baca 2 juz jadi susah. Karena apa? Karena kamu punya target prestasi. Kamu memandang ibadah adalah prestasi kita yang kita persembahkan untuk Gusti Allah. Pandangan yang kedua, ahlul ma'rifah. Ini harus kalian tiru, meskipun kalian belum pada porsi ahli ma'rifah, tapi harus kalian tiru. Ahli ma'rifah memandang ibadah adalah ma minallahi ilaihi. Ibadah adalah anugerah dari Gusti Allah ilaihi untuk hamba. Salat iku tak umpamake duit ya, anugerah. Salat jamaah subuh itu anugerah dari Gusti Allah yang diberikan padamu, bermanfaat untuk kamu. Jadi kamu sholat jamaah subuh senang. Karena apa? Karena kamu memandang jamaah sholat subuh adalah anugerahnya Gusti Allah yang diberikan untuk kamu. Besoknya kamu hanya bisa sholat subuh di rumah, tidak jamaah. Kamu juga senang. Karena apa? Karena kamu memandang sholat subuh di rumah sebagai anugerah dari Gusti Allah untuk kamu. Besoknya lagi kamu bangun jam 6:30. Akhirnya kamu sholat subuh qodoan. Kamu juga senang. Karena hari itu kamu dapat anugerah dari Gusti Allah berupa sholat subuh meskipun qodoan. Itu pandangan ibadah dari ahli ma'rifah. Jadi setiap ibadah kamu senang terus. Dan kamu banyak ya ndak bangga, sedikit juga ndak menyesal. Karena kamu memandang ibadah adalah minallah, anugerah dari Allah untuk kita. Enak yang mana? Cara pandangnya enak yang mana? Yang kedua. Enak dua-duanya silakan. Kalau terus di dalam kitab-kitab tasawuf gini, kalau kamu pengen berada di makom roja, makom penghadap, maka anggaplah semua ibadah kamu adalah anugerah dari Gusti Allah yang diberikan untukmu. Maka setiap hari kamu akan rojak terus, senang terus. Tapi kalau kamu ingin berada di makom khauf, makom hazan, makom susah, maka anggaplah ibadah itu adalah sebuah prestasi darimu yang kamu persembahkan untuk Gusti Allah. Saya pastikan orang yang menganggap ibadah adalah prestasi, dia akan lebih susah, lebih sering susah daripada senangnya. Sholat duhur adaan, sholat asar adaan, sholat maghrib jamaah, isya jamaah, subuh qodoan. Sedih, padahal sing papat mau apik-apik, ya kan? Itu karena kamu menganggap ibadah adalah prestasi. Kalau kamu pakai pandangan yang kedua, iki alhamdulillah anugerah rupa adaan di rumah, asar ya anugerah adaan di rumah, maghrib isya anugerah adaan jamaah di masjid, yang satu qodoan ya anugerah karena kamu masih diberi kesempatan untuk qodo sholat. Jadi
pandangan ibadah yang kedua itu akan membuat kamu terus berada dalam makom roja, senang terus. Nah, ini mungkin bisa kamu praktekkan di bulan Rajab ini, di mana kita dianjurkan untuk terus beribadah. Kuncinya carilah ibadah yang sesuai dengan hatimu, sesuai dengan hobimu. Hobimu baca sholawat, ya sholawat aja. Tiap malam, saya itu 1 bulan paling sholat tahajud belum pasti. Padahal saya tiap malam tidurnya ya 2:30 jam 3. Tapi untuk sholat malam saya jarang banget. Tapi saya tidak sedih. Kenapa? Karena saya rajin mutolaah kitab, saya rajin ngaji, saya rajin baca sholawat. Artinya ada anugerah yang lain yang diberikan Gusti Allah kepada kita. Ya, itu cara pandang. Jadi jangan punya target kita harus hari ini kita harus mempersembahkan satu ibadah kepada Gusti Allah dengan judul tahajud, dengan judul sholat duha, dengan judul deres 5 juz. Jangan gitu. Kalian terima aja, terima saja anugerah hari ini dari Gusti Allah. Ibadah berupa apa? Kita terima saja, sedikit banyak kita terima dengan alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja, mungkin bisa merubah cara pandang kalian kepada ibadah kita semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.